Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat, selalu jaga kondisi kesehatan ya. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang sistem pengisian, yaitu kelistrikan sistem pengisian ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, apa yang harus kita lakukan ataupun kompetensi apa yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merawat ya, kita bisa merawat sistem pengisian, menjaga sistem pengisian agar tetap standar ataupun normal. Kemudian yang kedua, kompetensi yang harus kita miliki adalah bagaimana anak-anak bisa merawatnya ya. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami fungsi sistem pengisian. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi komponen sistem pengisian, ya, mengidentifikasi atau menyebutkan apa saja komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mengetahui cara kerjanya ya, bagaimana cara kerjanya ketika pengisian itu bekerja ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat melaksanakan atau melakukan prosedur dari pemeriksaan komponen sistem pengisian. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik anak-anak semuanya, coba kita perhatikan di samping Bapak ini ya. Ini ada trainer sistem penerangan dan pengisian. Kita akan pakai sistem pengisiannya ya. Baik anak-anak semuanya, untuk sistem pengisian apa fungsinya sih di motor kita? Baik, seperti halnya di rumah kita memiliki baterai HP ya, HP. Nah, HP kita itu pasti kalau dipakai untuk chattingan, memutar video ya, bahkan untuk SMS-an, pasti lama kelamaan baterai itu akan turun ya, atau akan lowbat atau berkurang tegangannya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan pengecasan atau mengisi kembali baterai HP kita agar tetap stabil. Nah, sama di sepeda motor. Kalau di sepeda motor cuma bedanya adalah di baterainya ya. Kalau baterai di sepeda motor itu agak besar ketimbang di HP kita ya. Nah, di sepeda motor sama, fungsi dari sistem pengisian adalah menjaga tegangan pada baterai tetap stabil ya. Itu standarnya adalah 12 volt sampai dengan 13,4 volt ya, kurang lebihnya, agar stabil. Itu fungsi sistem pengisian pada sepeda motor. Apa dampaknya jika baterai ini tidak full atau lowbat? Nah, pasti anak-anak udah pernah itu pengalaman ya, atau sudah pernah mengalaminya. Mau menjalankan motor, kita starter pakai elektrik ya, starter, motor nggak bisa nyala ya. Itu bisa jadi karena baterainya lowbat, atau menyalakan riting atau klakson. Nah, ternyata ritingnya nggak berkedip sama sekali gara-gara baterainya lowbat. Nah, ini dampak dari baterai yang tidak stabil tegangannya atau tidak normal. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengisian ya. Baik anak-anak semuanya, sistem pengisian itu ada tiga utama ya, tiga utama. Yang pertama adalah alternator atau disebut generator ya. Generator itu memiliki fungsi menghasilkan atau menciptakan tegangan listrik ya. Kemudian untuk alternator itu sendiri memiliki dua komponen.
Yang pertama adalah stator. Namanya stator, yaitu komponen yang tetap tidak berputar, yaitu yang ada lilitan ya. Kalau di bengkel biasanya ada istilah sepul ya, sepul. Nah, ini adalah gulungan tembaga, lilitan tembaga. Kemudian yang kedua, di sini ada rotor ya. Rotor ini dia akan berputar, atau rotor ini akan berputar mengikuti putaran mesin atau poros engkol. Jadi kalau kita nyalakan mesin, rotor ini akan berputar, sehingga ketika rotor berputar akan menghasilkan tegangan listrik. Nah, itulah fungsi dari alternator atau generator. Kemudian komponen yang kedua adalah regulator rectifier. Anak-anak, regulator rectifier biasa di dalam bengkel itu disebut dengan kiprok ya, pernah dengar mungkin ya, kiprok. Nah, fungsi regulator rectifier ini adalah untuk merubah apa? Merubah arus yang dihasilkan dari generator ya, dirubah menjadi arus DC, di mana arus AC ini yang dihasilkan dari generator itu akan dirubah menjadi arus DC ya, dan arus DC itu dimasukkan atau diteruskan di dalam baterai sehingga baterai akan terisi. Nah, kasusnya apa? Ketika regulator ini sudah tidak mampu menyearahkan, maka arus yang dari generator akan menuju ke baterai sehingga baterai tidak akan mampu mengisi. Karena apa? Sifat arus AC tidak bisa disimpan ya, tidak bisa disimpan. Yang bisa apa? Arus DC ya. Seperti di HP kita kan, kalau tidak ada cacesan itu nggak bisa tersimpan di baterai. Coba kalau kita dari HP langsung ke stop kontak, nggak bisa terisi kan? Nah, butuh cacesan. Baik, itulah komponen-komponen ya. Ada tiga komponen. Yang pertama adalah regulator rectifier. Yang pertama adalah generator. Yang kedua adalah regulator rectifier. Yang ketiga adalah baterai ya, baterai. Sedangkan baterai sendiri memiliki fungsi menyimpan tegangan listrik, kemudian mendistribusikan atau menyalurkan tegangan listrik ke sistem kelistrikan sepeda motor. Baik anak-anak semuanya, sudah paham ya untuk komponen-komponennya. Nanti kita akan selanjutnya adalah untuk memeriksa dan mengetahui cara kerjanya. Baik, semoga video ini bisa mengantarkan pembelajaran di rumah kalian masing-masing, dan tetap semangat, kerjakan tugas dengan baik. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.